Riser and Podcast listeners, sesaat lagi kita akan menyimak Rise Podcast, persembahan Kingdom Business Community yang hadir untuk menginspirasi Anda dengan topik-topik kontekstual dan syarat akan nilai-nilai transformatif yang akan melengkapi setiap Anda dengan wawasan dan panduan praktis dalam menjalankan usaha atau bisnis, serta karir atau apapun profesi Anda. Simak Rise Podcast ini hingga usai dan jangan lupa like, subscribe channel YouTube Kingdom Business Community dan ikuti kanal podcast kami di Spotify, Google, Apple Podcast dan follow Instagram kami @kbc.id atau kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id. Rise Podcast, Voice of a God-Centered Marketplace Community, we podcast with heart. Selamat mengikuti. Ya, Riser dan podcast listeners dimanapun Anda berada, di episode Rise Podcast kali ini kita masih mereview pentingnya bagaimana setiap kita mempersiapkan, mengembangkan diri, dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita, baik di dunia usaha maupun pekerjaan kita di sepanjang tahun 2021, di tengah perubahan iklim ekonomi, dan juga di era disrupsi serta di masa pandemi COVID-19 yang bisa kita katakan merupakan masa adaptasi kebiasaan baru untuk hal-hal yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha kita, bisnis maupun profesi kita. Dan di episode kali ini kita juga masih akan menyimak bagaimana sebenarnya konsepsi sukses sejati yang bisa terus dikembangkan, terus dipelajari, terus diupayakan oleh setiap kita sehingga mampu tidak hanya sekedar bersaing, tapi juga mampu menyiasati setiap tantangan maupun pergumulan yang terjadi. Dan secara khusus nanti kita akan mendengarkan spesial testimoni dari setiap peserta yang telah mengikuti Sukses Sejati Blended Learning 2.0 di batch sebelumnya yang diselenggarakan oleh Kingdom Business Community, sebuah acara, sebuah camp sukses sejati yang merupakan sebuah kombinasi pembelajaran digital dan eksklusif coaching bersama top rated speakers dari narasumber ataupun praktisi bisnis dan juga praktisi di dunia kerja. Kita juga akan mendengarkan review yang sangat menarik sekali dari Pak Julian Fu selaku Ketua Umum KBC Indonesia, dan nanti juga kita akan mendengarkan eksposisi mengenai Camp Sukses Sejati Blended Learning 2.0 yang akan diselenggarakan bulan Juni ini ya. Sudah sangat dekat waktunya, nanti akan disampaikan oleh Ibu Yuli Gloria, Ketua DPC KBC Jakarta, sekaligus juga Ketua Panitia dari Sukses Sejati Blended Learning 2.0 batch yang ketiga. Tema kita di podcast kali ini adalah mengapa kita membutuhkan sukses yang sejati, dan nanti kita akan dengarkan dari testimoni, dari eksposisi yang akan segera kita simak bersama, jawaban ataupun insight atau inspirasi yang barangkali bisa membantu Anda untuk mempersiapkan diri maupun meningkatkan kapasitas diri Anda, usaha Anda maupun profesi Anda. Baik, hal pertama kita akan dengarkan opening speech dari Pak Julian Fu selaku Ketua Umum KBC Indonesia. Kita simak bersama. Shalom. Salam perjuangan untuk rekan-rekan semua yang diundang atau telah mendapatkan informasi tentang Sukses Sejati Blended Learning. Nah, program Sukses Sejati Blended Learning ini adalah sebuah upaya bersama dari rekan-rekan komunitas pengusaha dan profesional khususnya yang ada bergabung di Kingdom Business Community. Ini sebagai sebuah bentuk kontribusi untuk ikut membangun ketahanan ekonomi dan iman juga di tengah masa pandemi. Kebersamaan kita untuk membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik itu dunia usaha, dunia profesional,
gereja, sinergi dengan program dan kebijakan pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat indah sekali di masa pandemi ini untuk kita bisa bersinergi, tetap bergerak bersama-sama. Dan ini juga adalah sebuah keniscayaan yang bisa terjadi karena situasi pandemi. Tidak ada alasan untuk kita tidak move on, bergerak maju. Tidak ada alasan juga untuk tidak belajar di era pandemi ini, karena dengan tersedianya teknologi, kita bisa belajar bersama. Ada yang namanya kami sebut blended learning, peserta tetap dapat diperlengkapi belajar bersama di dalam program Sukses Sejati ini untuk memperlengkapi kita para profesional dan pengusaha Kristiani supaya kita tetap bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam keahlian atau kompetensi kita, dan tentunya tidak lupa bertumbuh dalam kepedulian. Ya, kita bisa belajar melalui teknologi digital nanti dalam bentuk personalized atau individual learning, bisa belajar mandiri pada waktu yang sangat fleksibel dimanapun Anda berada, dan mendapatkan juga eksklusif coaching atau consultation dengan para narasumber ahli melalui Zoom. Dan juga ada pertemuan-pertemuan komunitas di mana Anda akan sangat diberkati, karena dari semua disiplin ilmu di bidang bisnis ataupun pekerjaan, kita akan sama-sama saling berbagi, saling bertukar ide, bertukar pikiran. Tujuannya satu, setiap kita mendapat inspirasi, tetap menjaga harapan, dan mendapatkan terobosan untuk apa yang sedang kita jalani sekarang, baik secara pekerjaan maupun bisnis. Nah, kehadiran program Sukses Sejati Blended Learning ini juga bermaksud untuk memberikan inspirasi, dorongan, sebagai kontribusi untuk proses transformasi digital dalam institusi masing-masing di mana Bapak Ibu berada. Entahkah Anda di perusahaan, di dalam pekerjaan, profesi kita, di dalam gereja, institusi rohani, non-profit, lembaga nirlaba, ataupun lingkungan di mana kita berada atau memimpin. Kami mengajak rekan-rekan semua untuk bisa mendapat pengalaman baru melalui pembelajaran khusus digital learning ini bernama Sukses Sejati Blended Learning. Kami mengundang Anda semua untuk dapat diberkati, diperlengkapi, karena akan banyak sesi-sesi yang sangat inspiratif dan sangat praktikal untuk bisa menolong kita dalam proses melewati pandemi ini. Dan jangan lupa, kita juga perlu bangun yang namanya mental dan daya tahan untuk bisa bersama berkata, sulit sih, tapi bisa. Dan bukan berkata bisa, tapi sulit. Mental inilah yang kalau kita jalankan bersama, lepas dari tantangan pandemi yang ada, semua kita, program yang kita kerjakan, pekerjaan yang Tuhan titipkan, bisnis yang Tuhan percayakan, tetap bisa bergerak maju, mendapatkan pintu yang dibukakan, ide yang segar, dan juga keberanian, kemampuan untuk mencoba atau eksperimen. Karena kita semua sepakat melewati masa pandemi ini dalam bentuk pekerjaan dan panggilan kita masing-masing berkata, sulit tetapi bisa. Sampai berjumpa dalam program Sukses Sejati Blended Learning, dan Tuhan memberkati kita semua. Ya, dari Pak Julian Fu kita beralih ke Ibu Yuli Gloria, Ketua DPC KBC Jakarta, sekaligus juga Ketua Panitia Sukses Sejati Blended Learning 2.0 batch yang ketiga. Kita akan mengetahui apa saja yang Anda bisa pelajari, apa saja yang bisa Anda dapatkan, manfaat apa saja yang bisa Anda dan perusahaan Anda dapatkan ketika mengikuti Camp Sukses Sejati ini, sekaligus juga Anda nanti bisa mengetahui bagaimana cara Anda mendaftar untuk mengikuti Camp Sukses Sejati. Bapak Ibu, salam. Wow, menarik. Perkenalkan, nama saya Yuli Gloria. Profesi saya adalah seorang psikolog. Saya dipercayakan sebagai Ketua DPC KBC Jakarta
sekaligus Ketua Panitia Program Sukses Sejati Blended Learning Batch ketiga. Bapak Ibu mungkin ingin tahu mengapa Sukses Sejati Blended Learning ini diadakan. Tujuan diadakannya Sukses Sejati Blended Learning ini adalah untuk memperlengkapi para pengusaha dan profesional dengan nilai-nilai kerajaan Allah dalam dunia bisnis dan dunia kerja. Apa saja sasaran utama dari Sukses Sejati Blended Learning ini? Sasarannya adalah para pengusaha dan para profesional Kristen Katolik yang ada di lingkup dunia usaha. Perlu kami informasikan, batch 2 yang lalu bergabung 238 peserta yang berasal dari berbagai kota di Indonesia dan beberapa negara di dunia seperti Amerika, New Zealand, Australia, Malaysia, dan Singapura. Apa saja yang dibahas di dalam Sukses Sejati Blended Learning ini? Yang pertama adalah untuk memahami apa arti sukses sejati. Kemudian untuk merancang tujuan bisnis dan bekerja sesuai firman Allah. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menjadi glory leader dan menjadi glory company. Kemudian, bagaimana penyertaan Tuhan di dalam bisnis dan profesi. Serta untuk check up kesehatan 6 aspek kehidupan yang meliputi harta rohani, harta jiwani, harta tubuh, harta hubungan, harta keluarga, dan harta benda. Dan masih banyak lagi materi-materi lainnya yang pastinya sangat bermanfaat bagi seluruh peserta. Kapan SSBL ini diadakan? SSBL diadakan tanggal 12 Juni sampai dengan 24 Juli 2021 dalam 4 kali pertemuan Sabtu jam 8 sampai 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu melalui pembelajaran mandiri menggunakan aplikasi Nobi. Aplikasi ini digunakan karena KBC juga concern dengan transformasi digital dalam pelayanan saat ini. Dan Saturday Together dengan aplikasi Zoom sesuai jadwal yang telah ditentukan. Bagaimana cara mendaftarnya? Ya, cara mendaftarnya sangat mudah, yaitu dengan masuk ke web kbc.org.id, klik Get Connected, pilih Events, kemudian registrasi di Sukses Sejati Blended Learning atau registrasi di kbc.org.id/ssbl3 atau Bapak Ibu juga dapat menghubungi nomor 0817 131 257 dengan Ibu Hasni. Untuk itu, kami dari panitia mengajak Bapak Ibu untuk dapat segera bergabung dalam program Sukses Sejati Blended Learning Batch ketiga ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Riser dan podcast listeners dimanapun Anda berada, ini saatnya kita akan mendengarkan testimoni dari setiap peserta yang telah mengikuti Sukses Sejati Blended Learning 2.0 di batch pertama dan kedua. Masing-masing akan memberikan testimoni sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, manfaat apa yang mereka dapatkan. Pembelajaran apa yang mereka dapatkan selama mengikuti Camp Sukses Sejati batch sebelumnya? Menariknya, setiap peserta yang memberikan testimoni ini sangat beragam, Riser. Nanti kita akan dengarkan satu persatu. Kita akan mendengarkan testimoni pertama dari Pak Aloysius Jasin, seorang profesional yang juga ternyata telah mengikuti Camp Sukses Sejati Blended Learning ini dan akan menyampaikan manfaat dan juga inspirasi yang didapatkan.
Ya, teman-teman, saya Alusius Yasin. Terima kasih sudah ketemu kita di sini. Profesi saya notaris. Spesialisasi saya adalah membantu transaksi properti, khususnya untuk pembelian properti. Dan juga saya punya melayani kaum pria, khususnya dari muda sampai tua. Pelayanan saya udah 25 tahun terakhir. Kita ngurusin anak-anak drugs. Kita ada yayasan namanya Yayasan Manusia Indonesia Baru untuk addiction recovery. Istri saya dan tim yang mengurus, tapi saya sendiri sehari-hari profesinya adalah notaris. Sharing saya mengenai SSBL atau Sukses Sejati Blended Learning. Saya sendiri sebetulnya ikut yang versi offline 3 tahun yang lalu, dan saya memutuskan untuk ikut yang online karena saya memang ingin tetap melayani dengan lebih efektif di masa apapun. Dan saya lihat dari dulu memang seharusnya kita udah masuk online, dan ini kesempatan kita untuk melayani lebih dahsyat lagi ke luar negeri maupun dalam negeri. Dan timnya udah siap semuanya, sehingga kita pun yang sudah melayani selama 3 tahun sangat semangat untuk berbagi pengetahuan dengan teman-teman dan juga saling belajar dengan yang lebih muda ataupun yang lebih tua. Dan apa sih yang saya pelajari dan inspiring ya bagi saya ngelihat di dalam pekerjaan saya sebagai lawyer, sebagai notaris beberapa puluh tahun terakhir, selalu saya ketemu keluarga-keluarga, mungkin sekitar 20.000 orang, 30.000 orang saya udah ketemu, selalu pasangan, karena mereka keluarga. Di situ saya kayak punya laboratorium kehidupan sebetulnya, termasuk di dalam mengalami krisis keluarga saya sendiri, di dalam penyembuhan anak-anak drugs itu, di mana saya selalu melihat ada keterkaitan antara 3 titik, yaitu antara hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan suami istri, kerukunan keluarga, dan juga datangnya uang atau 6 harta. Selain uang ada harta yang lain, 6 harta itu. Saya lihat selalu itu yang muter-muter, dan itu yang saya lihat diteguhkan sekali secara sistematis dan juga kesaksian yang nyata di Sukses Sejati Online atau blended learning ini. Dan saya senang sekali bisa berbagi ke anak-anak muda, karena ini cocoknya sebetulnya justru di antara 25 sampai harusnya di usia midlife crisis ya, sebelum midlife crisis, sebelum 40, supaya tidak mengalami seperti yang kita alami, segala masalah yang tadi terkait dengan soal uang, dengan keluarga, dan juga hubungan dengan Tuhan. Dan itu inspiring sekali. Jadi 3 titik: keluarga, hubungan keluarga, kerukunan, Tuhan, sama soal duit, soal harta. Yang lain apa sih yang saya terapkan, yang inspiring dan saya terapkan akhirnya setelah saya lihat ini, mengikuti selama 3 tahun terakhir, adalah konsep-konsep mengenai cadangan cash, terus untuk emergency, terus yang terutama adalah saya selalu terharu dengan konsep bahwa perusahaan kita itu bukan jadi kapal pesiar kita pribadi, tetapi harus menjadi kapal penyelamat. Penyelamat bukan hanya menyelamatkan orang dari krismon, dari resesi, tapi juga menyelamatkan mereka dari kebodohan, dari ketidaktahuan, soal mengatur uang, mengatur 6 harta yang lain, badannya nggak dipelihara, dan itu semua. Makanya tim kami di kantor, kami kirim hampir semuanya sudah kirim ke Road to Success, yaitu semacam sukses sejati tapi untuk level untuk orang umum. Sedangkan yang sukses sejati ini pun akhirnya saya kirim juga, karena saya anggap itu juga bekal kehidupan mereka mengarungi zaman yang tidak pasti ini. Jadi saya kira itu aja, dan saya menyesal baru ikutnya 3 tahun yang lalu. Itu pun disuruh sama klien saya, kebetulan Pak Arianto yang Telaga Sampiren ya, yang sering kasih kesaksian juga. Dan beliau yang memaksa saya saat itu juga didaftarkan 3 tahun yang lalu, sehingga saya ikut. Dan karena saya ikut, saya bisa melewati resesi ini dengan luar biasa tenang, karena pada waktu mulai pandemi, teman-teman dari KBC langsung bikin komunitas di Zoom, dan Pak Paulus waktu itu kasih tahu petanya, ini apa yang akan terjadi, kurang lebih seperti apa, dan itu sangat-sangat menguatkan. Jadi saya menyesal bahwa 15 tahun yang lalu teman saya udah ngajakin, saya masih tunda-tunda. Tapi lebih baik 3 tahun yang lalu mulai ikut daripada enggak. Jadi terima kasih banyak untuk pelayanan teman-teman di sini. Silahkan ikut yang masih muda supaya tidak kejeblos duluan.
Ya, Riser, Anda sudah mendengarkan testimoni dari Pak Aloysius Yasin. Menariknya, ini memang suatu kesaksian yang hidup ya, yang harapannya bisa pada saat ini juga membuka paradigma berpikir yang baru, atau setidaknya merubah suatu pola pikir yang lama bertransformasi ke pola pikir yang baru, seiring dengan kebutuhan dunia profesi maupun pelayanan maupun dunia usaha di era digital dan juga di era disrupsi ini. Dari Pak Aloysius Yasin kita beralih ke testimoni berikutnya yang tidak kalah menariknya, yaitu testimoni dari Pak Joseph Kusmarto. Pak Joseph Kusmarto adalah seorang pengusaha yang nanti juga akan menceritakan apa saja yang telah berubah mulai dari pola pikir, kinerja, maupun juga spirit, serta bagaimana secara pribadi meresponi materi-materi dan juga mengaplikasikan setiap pembelajaran yang didapat selama mengikuti Sukses Sejati Blended Learning. Kita simak bersama. Nama saya Joseph Kusmarto. Saya pengusaha di bidang retail, ya, Grup Paramarta, Toba Kuliner, dan lembaga kursus pelatihan tata boga di Kota Kediri. Bapak Ibu, saya bersyukur sekali kalau sekitar bulan Januari kemarin ya, kita mengikuti SSB 2.0 BL ya. Sebelumnya Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ya, kalau kita semua rasakan pandemi ini kan sejak mungkin sekitar Maret 2020, itu pertengahan Maret kita semua kena pandemi. Semua harus work from home, semua harus di rumah, belajar di rumah, kerja dari rumah, ya. Nah, pada saat itu saya ingat sekali, saya baca satu artikel dari Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Dia katakan, kurangi pertemuan secara fisik, gunakan teknologi. Terus Pak Jokowi juga sampaikan, Indonesia sedang menuju ke era transformasi digital. Kita diajak untuk melek teknologi pada saat itu oleh Pak Jokowi. Dan pada saat itu, Bapak Ibu, tidak lama kemudian, saya mendapatkan kabar dari teman-teman KBC bahwa KBC ini sedang mengadakan SS, tetapi secara online. Ya. Saya juga sudah pernah mengikuti yang offline di sekitar bulan September tahun 2019 di Surabaya pada saat itu. Nah, terus saya segera daftar Bapak Ibu untuk ikut SS 2.0 BL ya, pada saat itu. Dan saya melihat, wah ini luar biasa sekali. Saya bersyukur sekali karena kita tidak perlu keluar dari rumah, tetap di rumah, tapi kita tetap bisa belajar melalui KBC. Karena saya melihat sangat penting sekali kondisi saat ini kita itu punya komunitas Bapak Ibu. Dan saya merasakan sekali. Jadi saya tidak boleh meninggalkan komunitas KBC. Lalu apa yang saya dapatkan selama saya ikut di SSBL ini? Yang pasti adalah soal mindset Bapak Ibu. Selama ini konsep sukses saya, ya, sukses itu berarti saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, tercukupi semua. Terus saya juga melakukan pelayanan di gereja, saya pikir itu sudah sukses Bapak Ibu. Ternyata itu adalah sukses yang semu, ya. Karena sukses yang sebenarnya itu adalah sukses yang punya keseimbangan dari 6 harta. Ya. Kalau kita pelajari di SS ini, ya. Yang pertama adalah harta rohani, bagaimana kita itu bukan hanya melakukan aktivitas rohani, tapi kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Lalu ada harta jiwani, ya, harta tubuh, ya, harta hubungan, harta keluarga, dan harta benda. Nah, dari situ konsep saya soal sukses itu dirubah, Bapak Ibu. Ya. Terus juga saya juga semakin mengerti bahwa kita ini adalah pengelola, sedangkan Tuhan itu adalah pemilik dari usaha kita. Ya. Saya melihat di SS ini, Bapak Ibu, kita ini bukan hanya sebagai pengusaha yang sangat perlu sekali di sini, tapi kita juga sebagai pemimpin dipersiapkan di sini. Ya. Ada satu topik yang dua topik ya. Yang pertama adalah Lead to Bless Leader, Build to Bless Company. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita mengelola usaha kita itu dengan nilai glory. Ya. Jadi God Center, loyal to process, obedient to truth, ya, real spirit of excellence, yielding rights. Bagaimana nilai-nilai itu, nilai glory itu ada dalam diri kita sebagai pemimpin dan juga
di pekerjaan kita atau di usaha kita. Ya. Dan pada saat itu konsep saya langsung berubah, Bapak Ibu. Kalau selama ini saya itu membangun usaha lewat orang, ternyata di sini diubah membangun orang, membangun manusia melalui usaha kita. Ya. Dan apa yang saya aplikasikan dari SS2BL ini, Bapak Ibu, yang pertama adalah yang pasti saya mulai memikirkan soal keseimbangan dari 6 harta tadi. Jadi saya bukan hanya memikirkan kerja saja, tapi juga apalagi di era pandemi ini saya merasakan kedekatan dengan anak-anak saya seperti itu. Dan itu ternyata mereka sangat rasakan kehadiran saya ini sangat diperlukan bagi mereka. Pemisahan antara uang pribadi dengan uang usaha. Kalau dulu saya campur, Bapak Ibu. Makanya saya nggak tahu ini lagi profit atau nggak profit, itu nggak jelas. Karena uang usaha ya uang pribadi. Ternyata di sini saya diingatkan, ya. Lalu juga soal P3K, ya. Selama ini saya tidak pernah mempersiapkan dana darurat, tapi melalui SS ini kita diingatkan. Juga soal pembenahan pajak, Bapak. Setelah saya ikut SSBL ini, saya dimantapkan lagi bahwa saya harus benar-benar membenahi soal pelaporan pajak saya. Dan saya bersyukur sekali juga melalui komunitas KBC, saya mengenal beberapa ahli pajak yang terus juga menjadi konsultan saya sampai saat ini. Dan luar biasanya Bapak Ibu, di bulan Maret kemarin ya, Toba Kuliner saya naik kelas menjadi CV dan saya kasih nama CV PAS. Itu singkatannya adalah Paramarta Anugerah Sukses Sejati. Nah, itu saya bersyukur sekali dengan adanya SSBL 2.0 ini. Ya, Riser dimanapun Anda berada, semoga testimoni dari Pak Joseph Kusmarto bisa membantu Anda juga ya untuk melakukan evaluasi kembali hingga ke hal-hal mendasar seperti bagaimana Anda melakukan pembenahan di bidang keuangan, di bidang pajak, maupun juga bagaimana Anda bisa mengaplikasikan transformasi digital dalam dunia usaha maupun profesi Anda. Kita sekarang akan mendengarkan testimoni yang juga tidak kalah menariknya dari Ibu Melisa, dan nanti akan dilanjutkan setelah Ibu Melisa Warjoyo dari Surabaya. Kita langsung segera mendengarkan testimoni dari Pak Belarmino Dani dari Yogyakarta. Ini juga testimoni yang berkaitan dengan perubahan pola pikir, ya, baik dari Ibu Melisa dan juga Pak Belarmino. Bagaimana perubahan pola pikir yang mereka alami, yang mereka aplikasikan setelah mengikuti Sukses Sejati Blended Learning untuk dunia usaha yang mereka jalankan atau dunia profesi yang mereka lakukan. Tapi sebelumnya saya ingin menginformasikan kepada Anda untuk saat ini juga, bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak, ingin mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai bagaimana Anda bisa bergabung di Camp Sukses Sejati Blended Learning 2.0, Anda bisa segera kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id/ssbl3. Sekali lagi, www.kbc.or.id/ssbl3. Kita simak bersama testimoni berikut ini untuk Anda. Nama saya Melisa dari Surabaya. Ya, yang paling berdampak sih mindset ya, perubahan mindset saya sama bisnis, terus sukses sejati itu gimana? Kalau yang awal kan, kalau bisnis itu kayaknya kok tabu bilang bisnis atau bahkan ya profesi lain. Kan sebelum saya bantu orang tua kan di lawyer ya Pak ya. Jadi kerja itu kalau bersih itu kok angel banget. Pasti ada curang-curangnya sedikit lah untuk menuju ke sana gitu. Nah, setelah saya ikut ini sharing-sharing senior dari KBC itu ya inspirasi banget lah. Kalau kerja itu ya base-nya itu harus dengan kebenaran itu tadi. Biar kita bisa tumbuh besar, bisa jadi berkat sama orang lain gitu. Iya, awalnya kan itu dengar dari calon saya kan bicara tentang dia kan ikut yang DTS itu. Yang bukan ya DTS ya, yang DTS
itu bicara kalau apa tentang bisnis itu berdasar kebenaran sama Alkitab gitu loh. Nah, kayak gitu saya kayak nyeletuk, aku mau kok gitu. Lah waktu itu kan campnya udah nggak ada. Terus lagi ditambah lagi pandemi gini, jadi nggak ada. Terus kemarin itu dikabari ada camp, terus ya udah langsung ikut, langsung didaftarin gitu. Nah, setelah ngikuti modul-modul dari 1 sampai 7 yang kemarin ini ya banyak banget sih. Perubahan mindset itu yang paling ngena ke saya sih. Terus cara nerapinnya gimana nanti kalau misalnya mulai bisnis saya gitu. Saya bergerak di bidang entertain, lebih tepatnya di event organizer. Kemarin saya itu benar-benar pesimis, Pak. Posisi kondisi seperti ini, saya pesimis. Saya berpikir bahwa ini hanya 2-3-6 bulan, tapi setelah itu ternyata kami benar-benar stres. Rasain kondisi seperti ini, banyak teman-teman kami yang sudah tutup usahanya. Akhirnya kami dengan kondisi terpuruk ya, ibaratnya ya, harus bagaimana, bingung, stres. Kebetulan ada kakak saya menawarkan program ini. Saya ikut, wow, menarik sekali begitu. Akhirnya di situ kami bisa mendapatkan sangat luar biasa, sangat menarik sekali. Membuka pola pikir saya bahwa sukses itu enggak hanya sukses secara materi, sukses sejati itu ya seperti itulah, seperti itu. Kemarin mungkin kami secara materi aman, cuman secara keluarga kurang ya karena jarang berkumpul. Nah, sekarang kondisinya berkumpul dengan keluarga tapi secara materi enggak ada pemasukan. Nah, dengan kemarin ikut ini rasa pesimis kami hilang berubah menjadi optimis dan terbuka. Pola pikir yang hanya berpikir untuk egoisme diri sendiri bisa berpikir untuk lebih luas. Banyak hal-hal yang sudah saya lakukan saya mengikuti ini dari hal-hal kecil. Kebetulan sejak COVID ini OB saya itu sudah saya terus terang nggak pernah memecat karyawan, tapi karena kondisi beliau juga kebetulan ada keluarga yang harus ditungguin, orang tua yang sakit, dia pulang ke Bandung. Akhirnya mau nggak mau kita nggak ada OB tapi nggak masalah. Ya memang sebenarnya saya ingin merumahkan tapi karena nggak tega. Nah di situ mulai kami memahami. Kemarin kalau bikin minum kopi bikin sendiri, sekarang karyawan yang lain saya tawarin mau kopi mau apa. Nah itu mungkin dari pelajaran-pelajaran saya belajar dari beberapa senior di sini, beberapa mentor, beberapa kesaksian video dari Pak Heru, Pak Julianku, Pak Paulus Bambang, semuanya itu benar-benar memberi masukan yang sangat istimewa buat saya. Dari situ kami belajar menghargai hal-hal yang sangat kecil pun mulai kami hargai di situ, Pak. Jadi memang saat ini kondisinya saya nggak ngapa-ngapain, belum ada kegiatan, dekat dengan keluarga, tapi secara materi juga nggak dapat, stres. Dengan adanya kegiatan ini, kami mulai optimis, mulai berkembang, dan mau nggak mau ini harus dijalani, nggak bisa kita hanya diam. Di industri kami, mungkin dengan adanya kayak Zoom seperti ini sangat menarik. Kemarin kami bingung setelah kondisi COVID, gimana mau ada event. Akhirnya dengan kreativitas, dengan kemauan kita belajar yang namanya Zoom, yang namanya virtual. Akhirnya adalah virtual event yang bisa kita jalani. Biar hasilnya nggak kecil, yang penting bergerak. Seperti itu, Pak. Yang paling mengena itu adalah itu tadi, Pak, pola pikir. Jadi ada 3 yang membuat saya berubah di sini adalah yang pertama saya dari pesimis menjadi optimis dengan beberapa pola pikir baru itu. Yang kedua adalah pola pikir yang salah itu bisa saya bisa tahu pola pikir yang salah dan kita bisa merubah menjadi pola pikir saya menjadi benar. Apa sih yang salah? Itu kita bisa tahu bahwa selama ini saya berpikir itu salah. Cara saya itu adalah salah. Makanya kita punya pola pikir yang benar. Terus lebih respect terhadap orang lain. Dalam arti bawahan kita itu lebih respect. Yang sebelumnya bukannya nggak respect, saya memang terlalu dekat dengan tim, tapi kadang ya itu tadi salah satunya saya bikin minum atau enggak bikin sendiri. Nah, saya lebih memperhatikan mereka, lebih melayani, bukan bosi tapi lebih ke melayani. Itu sih banyak yang berubah dari kami.
Raiser, kita sudah dengarkan testimoni dari Ibu Melisa dan juga Pak Belarmino. Ya, tadi Ibu Melisa dari Surabaya dan juga Pak Belarmino dari Yogyakarta. Dan segera kita juga akan dengarkan testimoni dari salah seorang pengusaha muda yang merupakan eksportir dan juga akan menyampaikan apa yang paling penting, apa yang paling mendasar, perubahan mendasar apa yang dialami setelah mengikuti sukses sejati blended learning ini. Untuk Anda para pengusaha milenial, pengusaha muda, ini penting untuk Anda. Bagaimana narasumber kita yang memberikan testimoni berikut yaitu Pak Mikhail Jasin, seorang pengusaha kopi eksportir ya, tentang inspirasi apa yang didapatkan selama mengikuti sukses sejati blended learning 2.0. Satu kata kunci yaitu salah satunya adalah moral kompas yang akan disaksikan oleh Pak Mikhail Jasin. Kita simak bagaimana testimoninya. Halo, nama saya Mikhail Jasin. Saya bergerak di bidang kopi. Jadi bukan kafe tapi lebih consulting dan coffee training dan juga coffee sourcing. Jadi saya ekspor kopi lah itu dari kopi-kopi Indonesia. Terus kemarin ikut blended learning itu bulan apa ya? Mungkin 2 bulan yang lalu, Februari kalau nggak salah, Februari Maret gitu. Awalnya sih karena saya kebetulan udah pernah ikut yang offline-nya, terus ini semacam berkelanjutannya kan ya, jadi supaya belajar lebih banyak lagi sih sebenarnya. Terus secara apa aja yang dipelajari atau yang terinspirasi apa setelah ikut si blended learning ini adalah sebenarnya lebih ke, kalau dari segi bisnis sih mungkin udah sering ya secara teori bisnis atau secara frameworknya udah sering didapetin di luar juga, tapi yang baru buat saya di KBC Blended Learning itu adalah lebih ke gimana caranya kita bisa tetap punya moral kompas yang bagus gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar cari untung aja, tapi juga gimana cara kita bisa serving community, serving diri kita sendiri, serving family, serving God. Jadi supaya lebih lengkap lah si 6 hartanya itu, dapat semua, nggak cuma harta uang aja atau network aja, tapi ada kesehatan dan spiritual dan lain-lain. Itu sih sebenarnya yang utama menurut saya yang dipelajarin itu. Terus kalau aplikasi, kebetulan karena perusahaan saya itu sebenarnya bukan social enterprise sih, tapi banyak kerjaan kita itu efeknya langsung ke komunitas-komunitas petani kopi. Jadi lebih apa ya, mungkin sekarang setelah ikut blended learning ini lebih terarah lagi. Jadi kalau dulu kita tiap kali bikin project harus ada social impact-nya, tapi yang ini kita bikin social impact-nya lebih terasa dan lebih besar lagi gitu. Ya, Riser and Podcast Listeners dimanapun Anda berada, di testimoni yang terakhir di episode kali ini kita akan mendengarkan testimoni yang juga luar biasa dari seorang pengusaha muda juga yang juga sangat aktif ya di komunitas Kingdom Business Community tentang hal-hal mendasar juga yang ternyata merubah hidup, merubah segala sesuatu mengenai bagaimana cara menjalankan usaha, bagaimana cara mengaplikasikan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang transformatif dalam kehidupan dan juga bisnis. Narasumber kita yang akan memberikan testimoni yang segera kita akan dengarkan adalah Pak Agustinus Istar. Kita simak bersama. Halo, shalom semuanya. Saya mengikuti SSBL 1 dan 2. Saya ikut dua-duanya online. Kali ini online, meskipun saya beberapa kali ikut yang offline, tapi saya tertarik dengan yang online. Yang online ini menarik sekali karena kita bisa berefleksi panjang. Dalam masa pandemi ini saya berefleksi dan saya melihat bahwa ini jawaban buat para pengusaha, jawaban buat para orang-orang yang berada dalam marketplace untuk ikut yang namanya sukses sejati blended learning. Karena apa? Masa pandemi ini mengajarkan begitu sulit untuk kita berbisnis, untuk kita berjalan dalam marketplace. Karena sulit untuk kita
mengaktualisasikan produk kita karena semua serba terbatas dan semua serba sulit. Banyak yang harus dikorbankan, banyak juga yang harus kita relakan. Dan gak sedikit juga kita merasa kecewa, kadang kita merasa bingung mau arahnya mau kemana karena serba sulit mentok kanan kiri dan sebagainya. Dan sering-sering juga kita menyalahkan Tuhan maupun menyalahkan keluarga ataupun orang-orang di dalam bisnis kita. Masa pandemi ini juga sulit buat saya untuk menemukan banyak hal, untuk berbicara banyak hal, terutama dalam komunitas, ya. Tapi di sini saya merasakan komunitas di dalam KBC bisa membantu kita untuk keluar dari zona-zona yang menurut kita sulit. Karena apa? Saya belajar dalam SSBL ini kembali diteguhkan, kembali diingatkan kembali bahwa saya adalah pengelola, bosnya adalah Tuhan, saya hanya manajernya saja. Ketika saya menyadari itu dalam masa sulit ini, dalam masa pandemi ini, kalau saya memposisikan diri sebagai seorang manajer, seorang pengelola, bosnya Tuhan, saya diajak untuk semakin dekat sama Tuhan. Semakin dekat dengan bosnya, semakin tahu tujuan kita ke depan apa. Semakin tahu dengan bosnya, semakin dekat dengan bosnya, semakin kita tahu bagaimana kita harus melangkah, bagaimana kita harus berjalan, dan bagaimana kita menjadi pribadi yang setia. Dan dalam masa pandemi ini juga mengikuti SSBL, saya mendapatkan manfaat yang banyak sekali. Karena apa? Karena kita mempunyai komunitas. Gak perlu kita merasa sendiri, gak perlu kita mengerjakan sendirian, dan gak perlu kita menyendiri. Karena apa? Ada Tuhan, ada komunitas, ada teman-teman yang membantu dalam bisnis kita. Jadi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang sudah join di online, ayo ajak teman-temannya. Yang sudah join dulu di offline, ayo ikutin juga acara yang di online karena spesial. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu juga untuk ikut SSBL ini, ayo ikut daftar dan ikut join acara SSBL ini karena sangat menarik buat kita untuk bertumbuh dan belajar menjadi seorang yang setia. Bos kita selalu memberikan yang terbaik. Maka saatnya masa pandemi ini berikan juga yang terbaik waktu kita untuk Tuhan, untuk belajar dari bosnya langsung, yaitu Tuhan. Mari growing lebih deeper, ya, growing deeper, growing together, greeting ahead. Kita sama-sama bertumbuh dalam sukses sejati. Dan saya percaya semua Bapak Ibu yang mau rindu untuk melakukan terobosan di dalam bisnis yang dipercayakan kepada kita, yang rindu untuk mujizat Tuhan berkarya di dalam bisnis kita, yang rindu Tuhan hadir dalam keluarga, dalam keuangan, dalam setiap kelemahan-kelemahan kita, ayo ikutin dan daftar segera, karena kita akan bersama-sama menjadi pribadi yang berdampak bagi keluarga, bangsa, dan negara. Saya percaya kita semuanya bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Ya, Riser dimanapun Anda berada, testimoni dari Pak Agustinus Ishtar adalah testimoni yang saya yakin ini juga akan sangat membantu Anda supaya Anda bisa segera membuat keputusan untuk mengikuti Camp Sukses Sejati Blended Learning 2.0 yang akan diselenggarakan tanggal 12 Juni 2021 dan pendaftaran terakhir adalah tanggal 10 ya. Jadi Anda masih punya waktu, Anda masih punya kesempatan untuk segera mendapatkan informasi lebih lengkap dan juga mendaftarkan diri perusahaan maupun karyawan Anda ataupun menginformasikan program ini kepada kolega Anda, kepada mitra bisnis Anda. Segera kunjungi www.kbc.or.id/ssbl3. Sekali lagi, www.kbc.or.id/ssbl3 untuk Anda bisa mendaftarkan diri dan juga perusahaan Anda, ataupun Anda bisa kunjungi www.kbc.or.id untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai Kingdom Business Community, atau follow Instagram kami di @kbc.id. Atau setiap Anda bisa menghubungi Sekretariat Nasional Kingdom Business Community di nomor 0817 131 257. Sekali lagi 0817 131 257. Dan dengan demikian usai sudah podcast kita di episode kali ini.
Saya yakin apapun yang Anda dengarkan dari setiap testimoni maupun eksposisi dari semua narasumber kita bisa menginspirasi Anda. Sampai jumpa di Camp Sukses Sejati Blended Learning 2.0 12 Juni 2021. Hello Riser and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.